Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya kabarnya anak solehanya Ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Jika sudah, ayo kita siapkan buku tematik 3-nya beserta alat tulisnya ya anak soleha. Sudah siap anak soleha? Jika sudah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ustazah yang pimpin. Tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Sudah berdoa anak solehanya Ustazah? Jika sudah, ayo kita simak baik-baik penjelasan Ustazah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Silahkan dibuka bukunya ya. Mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganku berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan kamu segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Jadi apapun yang ada di bumi kita harus menjaganya dengan baik anak soleha. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pada pembelajaran 1 yang pertama, kita dapat mencari informasi tentang hewan langka. Yang kedua, kita dapat membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketiga, kita dapat membuat poster pelestarian hewan langka. Pada pembelajaran kedua, yang pertama, kita dapat menjelaskan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Yang kedua, kita dapat membuat mosaik bentuk hewan. Pada pembelajaran ketiga, yang pertama, kita dapat menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, kita dapat melakukan wawancara dengan teman. Adapun materi pada pembelajaran 1, yang pertama, mencari informasi tentang hewan langka. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketiga, membuat poster pelestarian hewan langka. Anak soleha, silakan dibuka bukunya pada subtema 2 pembelajaran 1. Nah, di Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Nah, anak soleha, silakan diamati gambar-gambar yang Ustazah cantumkan. Di sini ada hewan langka yang ada di Indonesia. Sudah diamati anak soleha? Nah, ternyata badak bercula 1, orang utan, dan penyu hijau tergolong hewan langka. Hewan langka harus dilestarikan karena hewan tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Nah, sekarang anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 41. Silahkan dibaca teks tentang hewan langka badak Jawa. Sudah membaca anak soleha? Nah, Ustazah ingin bertanya ya, mengapa badak Jawa atau badak bercula 1 merupakan hewan langka di dunia? Masya Allah, benar sekali anak soleha. Karena pada zaman dahulu, banyaknya kasus perburuan liar yang menjadi ancaman terbesar kepunahan badak Jawa. Tetapi sejak tahun 1990-an, perburuan liar tidak terjadi lagi ya, karena hukum ditegakkan dengan efektif oleh pihak Taman Nasional. Ada beragam hewan dan tumbuhan di Indonesia yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka. Sebelum mencari informasi, kita dapat membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu ya anak soleha. Nah, sekarang daftar pertanyaan membuat kita lebih mudah mencari informasi dan pertanyaan akan lebih terarah.
Nah, anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 43. Silahkan diperhatikan gambar hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, apa saja informasi yang kita ketahui tentang hewan dan tumbuhan tersebut? Ayo kita melakukan wawancara ya. Nah, saat melakukan wawancara, kita sebaiknya menggunakan bahasa yang santun. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan berapa. Kita juga dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan kah. Misalnya, apakah, siapakah, atau kapankah. Contohnya, mengapa bunga bangkai termasuk tumbuhan langka? Anak soleha sudah mempelajari tentang hewan langka yang ada di Indonesia. Ayo, ingatkan orang-orang di sekitar kita untuk menyayangi dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kita juga dapat mengajak orang lain untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka menggunakan poster. Nah, silakan dibuka bukunya pada halaman 44. Silakan diperhatikan contoh poster yang ada di bukunya ya. Sudah diperhatikan anak soleha contoh poster? Nah, sekarang silahkan diamati baik-baik upaya pelestarian hewan langka. Yang pertama, menetapkan cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan hutan luas yang diperuntukkan untuk hewan-hewan liar hidup dan berkembang. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar. Jadi masih banyak lagi ya upaya kita untuk melestarikan hewan langka. Sudah paham anak soleha tentang materi pada pembelajaran 1? Jika sudah, ayo kita pindah pada materi pembelajaran kedua. Adapun materinya yang pertama, kewajiban terhadap hewan peliharaan, dan yang kedua, mosaik bentuk hewan. Anak soleha, silakan dibuka bukunya pada halaman 47. Nah, sekarang kita ingin mengamati yang mana hewan peliharaan dan mana hewan langka. Coba anak soleha tebak yang mana ya hewan peliharaan? Masya Allah, jadi hewan peliharaan itu ada sapi dan kelinci. Sedangkan hewan langka itu ada jalak bali dan penyu hijau. Apakah anak soleha punya hewan peliharaan di rumah? Bagaimana kewajiban kita merawat hewan peliharaan? Ayo silahkan disimak baik-baik video tentang kewajiban terhadap hewan peliharaan. Anak soleha, silakan dibuka bukunya pada halaman 48 ya. Silakan dibaca teks tentang Deli dan si belang. Sudah membaca anak soleha? Nah, ternyata hewan yang biasa dipelihara adalah hewan jinak seperti kucing. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, anak soleha, silakan diperhatikan baik-baik tentang kewajiban kita merawat hewan. Yang pertama, memberi makan dan minum, misalnya sehari 3 kali, memberi tambahan vitamin. Yang kedua, memberikan tempat tinggal yang layak seperti kandang atau tempat untuk berteduh dari panas dan hujan. Yang ketiga, memberikan obat jika sakit. Yang keempat, membersihkan kandang dan memandikan hewan peliharaan. Anak soleha, kewajiban merawat hewan peliharaan sangat penting karena kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan hewan itu. Jika hewan peliharaan kita kotor, hewan tersebut akan mudah sakit dan dapat menularkan penyakit kepada kita atau hewan lain. Lingkungan akan terasa tidak nyaman. Oleh karena itu, memandikan, merawat, dan mengobati hewan peliharaan saat sakit sangat penting dilakukan. Anak soleha, selain kita bisa merawat hewan, kita juga dapat membuat mosaik bentuk hewan. Nah, anak soleha, ada yang tahu pengertian mosaik? Jadi, mosaik itu adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan, misalnya biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca, atau potongan kulit telur. Nah, anak soleha, silakan diperhatikan baik-baik contoh yang ustazah cantumkan ya. Bedakan mosaik dan kolase. Nah, sekarang ustazah cantumkan gambar contoh mosaik. Gambar yang ustazah cantumkan ada yang dari biji-bijian dan ada pula dari potongan-potongan kertas.
Sudah paham anak soleha pada pembelajaran kedua? Jika sudah, ayo kita lanjut ya pada materi pembelajaran ketiga. Adapun materinya yang pertama, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, kita akan melakukan wawancara. Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada hewan yang termasuk mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Nah, anak soleha di setiap hewan itu memiliki bagian tubuh dan fungsinya. Anak soleha sudah mengetahui bahwa katak termasuk hewan amfibi. Katak merupakan jenis hewan yang unik karena dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Di Indonesia ada jenis katak yang tergolong langka. Nah, anak soleha silahkan dibuka bukunya pada halaman 54. Silahkan dibaca katak merah ya. Sudah membaca anak soleha? Jika sudah, silahkan disimak baik-baik ya fungsi bagian tubuh hewan. Bagian tubuh hewan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi bagian tubuh katak. Yang pertama, mata untuk melihat. Yang kedua, kulit yang selalu lembab untuk membantu pernapasan. Yang ketiga, selaput renang untuk membantu berenang di air. Yang keempat, kaki belakang yang panjang untuk membantu melompat. Kucing hidup di darat dan merupakan hewan pemakan daging. Fungsi bagian tubuh kucing. Yang pertama, cakar untuk mencengkeram makanan, memanjat atau menggali. Yang kedua, kaki untuk berjalan, berlari dan melompat. Yang ketiga, telinga untuk mendengar. Yang keempat, rambut untuk menjaga suhu tubuh. Yang kelima, ekor untuk menjaga keseimbangan. Mata untuk melihat. Misai untuk mengetahui keadaan sekitar. Hidung untuk mencium bau, misalnya makanan. Lidah untuk membantu makan dan membersihkan tubuh. Burung hidup di darat dan bergerak dengan cara terbang. Fungsi bagian tubuh burung. Yang pertama, buluh untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedua, paruh untuk mengambil makanan. Yang ketiga, sayap untuk terbang. Yang keempat, ekor untuk menjaga keseimbangan. Yang kelima, kaki untuk hinggap, berjalan, serta menggali. Ikan hidup di air dan bergerak dengan cara berenang. Fungsi bagian tubuh ikan yang pertama mata untuk melihat, yang kedua insang untuk bernapas, yang ketiga sisik melindungi tubuh ikan, yang keempat sirip untuk berenang, yang kelima sirip ekor untuk menjaga keseimbangan kita berenang. Kura-kura hidup di darat dan bergerak dengan cara berjalan. Fungsi bagian tubuh kura-kura. Yang pertama mata untuk melihat keadaan sekitar. Yang kedua mulut untuk makan. Yang ketiga tempurung untuk melindungi diri. Yang keempat kaki untuk berjalan. Nah, itulah fungsi bagian tubuh hewan ya. Anak soleha masih ingat pengertian wawancara? Jadi wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, anak soleha harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara, baik itu sebelum, saat, dan sesudah melakukan wawancara. Silahkan diperhatikan gambar ya anak soleha. Nah, di sini ada pewawancara. Ketika pewawancara bertanya, "Apa kamu mempunyai hewan peliharaan?" Hewan apa itu?
Lalu narasumbernya pun menjawab, "Iya, aku mempunyai hewan peliharaan yaitu seekor kelinci." Sebelum melakukan wawancara, kita terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan anak soleha. Adapun contoh daftar pertanyaan, silahkan diperhatikan baik-baik video Ustazah ya. Nah, setelah kita melakukan wawancara dan sudah ada jawaban dari pertanyaan kita, maka catatlah hasil tanya jawab yang ada pada kolom yang Ustazah cantumkan. Ingat ya anak soleha, selama melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun saat bertanya. Setelah bertanya, ucapkan terima kasih kepada teman kita karena telah memberikan informasi. Sampai di sini sudah paham anak soleha pada pembelajaran 1, 2, dan 3? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian penjelasan Ustazah pada hari ini. Syukron sudah menyimak baik-baik penjelasan Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.